Advent tradisi yang baik yang terlupakan. Kalau Pak Yunus tadi berkata bahwa itu tradisi yang baik, ya itu tradisi yang baik karena itu penghayatan. Sebab kalau tidak dihayati dengan baik, Natal hanya menjadi sebuah pesta dan pesta tidak akan bermakna apapun. Hai lover, kembali lagi bersama saya Yunus Heri Purnomo, masih di acara Hike Show Semakin Berakal Semakin Beriman. Kali ini saya masih ditemani oleh Pendeta Daud Adu, Gembala Jemaat Gereja Isa Al-Masih Galunggung, Bandung. Shalom Pak Daud, apa kabar? Shalom, kabar baik Pak Yunus. Iya, sebelum kita lanjutkan obrolan kita, silakan Pak Daud menyapa para pendengar dan penonton kita di Hike TV Channel. Baik saudaraku, saya berharap hari ini saudara dalam keadaan sehat dan dengan sukacita kita tentu akan mempersiapkan diri memasuki Advent dan Natal di tahun ini. Iya, Pak Daud, tak terasa tak lama lagi kita akan merayakan Natal. Dan sebelum Natal biasanya ada masa Advent. Dan tema obrolan kita berkaitan dengan itu. Dan saya memberi judul Advent tradisi yang baik yang terlupakan. Iya. Oke Pak Daud, kita masuk dalam obrolan kita. Pertanyaan pertama nih Pak Daud. Apa sih sebenarnya Advent itu? Adakah hubungannya Advent itu dengan gereja Advent, Pak Daud? Baik, berarti ada dua pertanyaan Pak Yunus ya. Saya memulai dengan hendak mengatakan begini. Gereja itu selalu akan dipenuhi, disemaraki dengan hari raya. Tujuan dari hari raya itu adalah untuk membuat umat makin mengenal Tuhan. Acap kali hari raya dipahami asal-asalan sehingga kehilangan makna. Demikian juga Natal. Karena itu sebenarnya gereja bersepakat untuk memahami Natal dengan benar, maka perlu ada penghayatan dan Advent itu adalah masa penghayatan itu. Tetapi baik, saya mencoba untuk menjelaskan bahwa Advent itu sebenarnya dari kata Adventus, artinya kedatangan. Dan kita mengenal istilah itu dalam doktrin kekristenan bahwa kita sedang menanti-nantikan kedatangan Tuhan untuk kedua kalinya. Nah, tetapi istilah ini harus dipahami dalam konteks sejarah. Sekitar abad ketiga dan 4 sebenarnya istilah ini sudah muncul di kalangan gereja ortodoks, ya, di kalangan gereja timur waktu itu. Karena waktu itu ada gereja bagian timur, ada gereja bagian barat. Gereja timur di Konstantinopel di Turki atau dikenal dengan Bizantium, sedangkan gereja barat berpusatnya di Roma yang kemudian nanti jadi gereja Roma Katolik. Jadi abad 3 dan abad 4 itu sebenarnya istilah yang umum pada waktu itu. Jadi istilah Advent atau Adventus itu adalah sebuah masa perayaan untuk menantikan Epifani. Epifani itu adalah, kalau dalam konteks sekarang kita kenal dengan istilah awal masa pelayanan Yesus. Tapi pada waktu itu Epifani berkaitan dengan hari kedatangan Kristus. Ya, hari kedatangan Kristus yang juga disebut Natal nantinya dalam sejarah kemudian. Jadi biasanya sebelum memasuki masa Epifani itu ada persiapan-persiapan penghayatan, bahkan di situ akan ada baptisan. Itu sebabnya kita sebenarnya juga akan mengadakan baptisan di masa-masa itu. Nah, tetapi kemudian sekitar abad ke-5-6 ketika terjadi pergeseran pemahaman di gereja barat Roma, di mana Natalnya itu menjadi tanggal 25 Desember karena ada peristiwa Sol Invictus itu dengan beberapa tafsiran yang cukup menukik, lalu terjadi pergeseran di situ. Jadi masa-masa penantian penghayatan itu adalah untuk menantikan Natal, Kristus yang akan datang, yang akan lahir, bukan lagi seperti peristiwa di gereja ortodoks pertama. Meskipun Advent dan Epifani itu istilah yang tidak terlalu jauh berbeda. Hanya di kalangan Katolik dan Protestan saat ini istilah Epifani itu menjadi masa pelayanan Yesus, sedangkan Natal dibuat tersendiri karena peristiwa Sol Invictus. Itu sebabnya gereja-gereja ortodoks sampai sekarang ketika kita merayakan Epifani, mereka sebenarnya merayakan Natal tanggal 6 Januari. Tidak ada yang perlu diperdebatkan di sini. Tetapi baik, mari kita melihat ketika kekristenan itu begitu menguat di Roma dan Natalnya itu tanggal 25 Desember, maka gereja-gereja memulai menyiapkan penghayatan itu mengambil dari tradisi awal, tradisi menyambut Epifani itu. Dan itu berjalan sampai terjadi reformasi tahun 1517. Ketika terjadi reformasi sebenarnya Luther khususnya itu tidak mau menghilangkan simbol-simbol itu. Bahkan Calvin juga, sehingga masa-masa Advent itu tetap dirayakan untuk menyambut Natal. Dan saya kira ini adalah perayaan yang baik supaya Natal itu tidak kehilangan makna. Jadi betul-betul orang menghayati itu dengan sungguh-sungguh,
apalagi menghayati Advent di masa-masa sekarang ini. Jadi kalau Pak Yunus tadi berkata bahwa itu tradisi yang baik, ya itu tradisi yang baik karena itu penghayatan. Sebab kalau tidak dihayati dengan baik, Natal hanya menjadi sebuah pesta dan pesta tidak akan bermakna apapun. Hanya sukacita dan kemudian lewat, apalagi hanya satu tanggal 25 Desember. Nah, kemudian pertanyaan kedua, apakah ada kaitan dengan gereja Advent? Tidak, tentu tidak, karena masa Advent ini berbeda dengan konteks pemahaman Advent di dalam tradisi gereja Advent, meskipun maknanya sama kedatangan. Gitu, Pak Yunus. Oke. Yang saya tahu itu Pak Daud, di masa Advent itu ada 4 minggu ya, dan 4 minggu itu dilambangkan dengan penyalaan lilin yang warnanya minggu pertama itu ungu, kedua ungu, ketiga merah muda, terus kembali ke ungu. Simbol apa ini sebenarnya Pak Daud? Ya. Jadi begini, seperti saya katakan tadi bahwa penghayatan memasuki Epifani itu dulu di gereja-gereja ortodoks itu kan 40 hari. Itu dikaitkan juga dengan misalnya peristiwa Paskah, mau menyambut Paskah lalu ada puasa 40 hari. Betul. Nah, kemudian gereja merumuskan kalau begitu ketika gereja Roma Katolik dan gereja Protestan kemudian menumbuhkan masa raya Advent ini, maka diambillah 4 minggu. Itu di situ juga ada yang namanya berpuasa, lalu bertobat. Jadi Natal itu bukan sesuatu yang kemudian hanya sekedar kegembiraan, tapi menyambut Kristus yang adalah Raja. Jadi memang dibagi ada minggu Advent pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, memang diterima secara oikumenis bahwa ada simbol dan makna. Jadi biasanya minggu-minggu Advent itu kan tadi Pak Yunus sudah katakan ada 4 minggu Advent. Ada minggu Advent pertama, kedua, ketiga, keempat, lalu memasuki malam Natal dan Natal. Lalu ada simbol lilin. Jadi pertama simbol lilin dulu. Lilin itu membawa terang. Berarti di dalam kegelapan hidup kita, di dalam kegelapan dunia ini, mungkin kita bisa tarik dalam pemaknaan soal pandemi. Terang Kristus itu tetap bercahaya karena memang dia datang ke dalam dunia untuk memberikan terang kepada dunia ini. Nah, persoalan 4 tadi saya sudah sebutkan berkaitan 40 hari lalu dibagi jadi 4 minggu tadi. Nah, tetapi mengapa harus berwarna ungu? Kalau Pak Yunus pergi ke gereja-gereja di seluruh dunia, masuk ke dalam gereja-gereja, Pak Yunus bisa menemukan ada hal yang sama itu, yaitu ada 4 lilin itu, ada warna ungu, ada warna merah muda atau pink, lalu ada warna ungu, lalu di malam Natal hanya 1 lilin putih. Apa makna ungu? Dan apa makna dari setiap lilin itu? Jadi pertama warna ungu itu menandakan sebuah keinginan untuk berubah atau bertobat. Jadi ketika kita memasuki masa Advent, maka ada panggilan untuk kita betul-betul bertobat. Advent pertama, pertobatan yang sungguh. Di dalam pertobatan yang sungguh itu membuat kita memiliki pengharapan. Itu Advent yang kedua. Lalu ketika kita memiliki pengharapan, maka ada warna pink atau merah muda. Itu artinya bahwa kita sukacitanya meluap karena makin dekat. Lalu pada minggu Advent yang keempat kembali kepada warna ungu untuk memastikan bahwa memang kita harus berubah dan bertobat supaya menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi ada perkembangan yang menarik Pak Yunus dalam tradisi liturgi gereja, bahwa memang ada gereja juga yang mencoba untuk berkreasi di dalam hal lilin, sehingga ada yang menggunakan hanya lilin merah. Tapi mereka memanai ada lilin gembala, ada lilin domba, ada lilin Yesus Kristus. Itu silahkan saja. Tapi pada prinsipnya, pada awal mula itu tujuannya itu untuk menghayati lalu ambil makna warna ungu itu. Nah, biasanya lilin itu dilekatkan atau ditempatkan di sebuah tempat yang bundar. Lalu akan dikelilingi oleh hiasan yang berwarna hijau. Itu biasanya begitu. Itu mau menandakan bahwa hijau itu melambangkan kekekalan. Berarti pertobatan kita sungguh. Jadi aneh kalau orang mau menyambut Natal itu malah sibuk dengan membuat pesta makanannya apa sampai kehilangan pertobatan itu. Dan itu yang saya pikir gereja perlu untuk memaknai kembali. Itu Pak Yunus. Oke. Ini pertanyaannya lebih dalam lagi nih Pak Daud. Iya. Sebenarnya secara sinodal nih gereja-gereja mana saja yang masih memelihara tradisi ini? Dan mengapa ini Pak Daud di kalangan karismatik atau Pentakosta tradisi ini kok tidak populer dan tidak dilakukan sebenarnya? Bagaimana ini Pak Daud? Ya, kalau yang tetap merayakan karena itu bagian dari sejarah gereja, dan saya berharap gereja yang baru pun tidak boleh merasa angkuh dan merasa dia paling benar dengan mengatakan bahwa sejarah gereja yang lalu itu salah. Karena kita memang berada dalam rahim yang sama dalam perjalanan sejarah gereja itu.
Jadi kalau Pak Yunus bertanya gereja mana saja, pasti saya memulai dari gereja Ortodoks. Ya, ya memang ada di Rusia, ada di Yunani, ada beberapa di Timur Tengah, bahkan di Indonesia juga ada. Itu memang mereka cukup kental dengan pengertian itu karena menyambut Epifani tadi, karena mereka Natalnya tanggal 6 Januari. Tapi ini tidak usah berdebat, karena ini memang hal yang lain. Tetapi pada umumnya gereja Roma Katolik, lalu ada gereja-gereja misalnya di Libanon ada gereja Nestorian, gereja Koptik, lalu gereja Protestan umum, lalu gereja-gereja yang terhisap dalam organisasi-organisasi oikumene dunia, misalnya WCC atau CCA, itu Dewan Gereja Dunia, Dewan Gereja Asia, dan Dewan Gereja Indonesia sekarang namanya PGI. Bahkan tanpa sadar ada beberapa gereja Pentakosta dan Karismatik yang juga ikut merayakan itu. Rupanya mungkin karena pertama basisnya adalah dia melihat bahwa itu tradisi yang baik, atau yang kedua dari latar belakang sekolah teologi oikumenis yang memang mengajarkan tentang nilai-nilai sejarah dari sebuah perjalanan warisan iman yang dikerjakan. Nah, karena itu saya berkata bahwa kalau sekarang ini ada gereja-gereja yang di luar organisasi yang pakem saya sebutkan, berarti memang mereka cukup mempunyai pemahaman yang menarik dalam hal berliturgi. Yang pasti saya ingin jelaskan ada prinsip Pak Yunus, bahwa Advent itu kan sebenarnya merujuk pada sikap berjaga-jaga menanti Tuhan datang. Jadi orang merayakan Natal tidak boleh habis pada Natalnya, tapi menantikan bahwa Kristus akan datang. Karena itu kita ketika menyambut kelahiran Kristus, kita juga harus menjauhkan diri dari masuknya sekularisasi dalam merayakan Natal. Sebab kalau enggak bahaya, ibaratnya Natal itu hanya sukacita dan setelah itu kita tidur. Nah, bahkan kalau mau jujur, di masa penghayatan Advent ini akan membuat pemahaman kita tentang Natal akan makin kuat. Jadi saya sangat menyayangkan kalau gereja pertama misalnya tidak merayakan, tidak memahami menghayati Natal lewat Advent. Yang kedua, kadang-kadang hari Natal itu tidak dibuat kebaktian sebagai syukur, malah dipakai untuk liburan. Nah, ini kan berbeda dengan gereja Isa Al-Masih umumnya, bahwa kita memang sungguh memahami sebuah proses panjang memaknai Natal, Advent 1, 2, 3, 4, malam Natal, malam tahun baru. Jadi cukup panjang kita merayakan itu untuk penghayatannya makin dalam. Kalau tidak sekedar sebuah pesta. Itu Pak Yunus. Iya. Nah, ini Pak Daud, saya tadi katakan bahwa memang gereja-gereja Belaran Pentakosta dan Karismatik itu Advent tidak populer, bahkan banyak yang tidak melakukan itu. Tapi menarik ketika kita bicara gereja Isa Al-Masih Galunggung tempat kita yang beraliran Pentakosta ini Pak Daud. Nah, sejak Gembala almarhum Pendeta Nayon Tambahani, kita sudah melakukan tradisi Advent itu. Dan di kepemimpinan Pak Daud sekarang, Pak Daud masih memilih melanjutkan tradisi itu. Ya. Mengapa Pak Daud? Ya, memang gereja Isa Al-Masih ini unik. Dia dibesarkan dalam sebuah tradisi gereja Pentakosta, tapi kemudian bertumbuh juga di dalam semangat oikumenical, reform, sehingga cukup campur baur. Sehingga memang saya selalu mengatakan gereja Isa Al-Masih ini menjadi sebuah gereja alternatif. Jadi karena unik ya, orang dari kalangan Pentakosta merasa itu sebagai sebuah kebaktian. Teman-teman Katolik, teman-teman Protestan oikumenical, mereka juga datang dan merasa sesuatu yang tidak membuat mereka canggung. Prinsipnya mengapa pada umumnya gereja Pentakosta Karismatik? Karena memang dalam tradisi sejarah mereka rupanya lebih bebas, tidak terikat dengan berbagai macam birokrasi dan liturgi. Namun percaya omongan saya Pak Yunus, suatu saat mereka akan mengerti dan akan memahami benar, oh ternyata demikian. Ternyata harusnya memang kita ada dalam sebuah alur rel sejarah. Nah, kalau tadi Pak Yunus menyebutkan soal Pendeta Nayon Tambahani, gembala pertama di sini, saya harus angkat jempol buat almarhum. Mengapa? Karena bagi saya di tengah-tengah spirit Pentakostanya itu, Pak Nayon ini rupanya memiliki wawasan oikumenis. Dan ini cukup jarang terjadi di kalangan gereja Pentakosta. Dan di kalangan gereja Pentakosta Karismatik, perjuangan berat untuk mengajarkan jemaat memahami kehidupan beroikumenis. Dan itu saya kalau bahasakan kadang-kadang perjuangannya berdarah-darah. Karena itu tidak mudah, tapi saya bersyukur. Karena peletak dasarnya Pak Nayon demikian. Itu sebabnya ketika saya menggantikan, meskipun melalui transisi, karena ada gembala konsulen Pendeta Samuel Budi Prasetya almarhum, saya melihat bahwa
ini adalah cara Tuhan memang untuk membangun gereja Isa Al-Masih Galunggung menjadi gereja yang berwawasan oikumenis dan menghargai sejarah. Itu dulu. Jadi rupanya itulah yang menjadi spirit buat saya juga untuk melanjutkan karya-karya mereka. Karya dari Pak Nayoan, karya dari Pak Samuel, dan apa yang ada dalam pikiran saya benar. Ternyata baik itu Pak Nayoan maupun Pak Samuel itu sedang memanggil jemaat Galunggung supaya suatu saat tidak canggung bergaul dengan gereja-gereja yang lain. Bahwa kita itu setara, sederajat. Tidak ada perbedaan, apalagi gereja Isa Al-Masih ini bagian dari persekutuan gereja di Indonesia. Bahkan dalam sejarah, gereja Isa Al-Masih satu-satunya gereja yang pertama masuk di dalam anggota PGI beraliran berbeda. Jadi dia masuk di situ dan awalnya masih dianggap mungkin semacam sesat. Tapi kemudian kita mendapat warna dan kita bisa memberikan warna. Jadi sampai pada titik ini saya sangat bersyukur sebenarnya. Karena ini adalah bagian dari bagaimana kita membangun jemaat supaya jemaat itu tahu bahwa dia tidak sendiri, dia berada bersama dengan gereja-gereja yang lain, dia membangun persaudaraan sejati, dan lebih dari itu dia bisa mengerti tradisi gereja ini seperti ini. Karena itu gereja Isa Al-Masih Galunggung merayakan Advent dengan penuh sukacita, dan banyak gereja Isa Al-Masih juga merayakan itu meskipun tidak ada aturan baku yang dikeluarkan oleh sinode. Jadi saya kira itu Pak Yunus. Oke Pak Daud, ini pertanyaan terakhir Pak Daud. Iya. Ini berkaitan dengan pandemi. Di masa pandemi ini kan liturgi kebaktian itu dipersingkat menjadi 1 jam saja. Terus bagaimana cara Gia Galunggung menyiasati hal tersebut agar suasana Natalnya kita dapat gitu Pak Daud. Karena kalau 1 jam saja kan biasanya perayaan 2 jam, 2,5 sampai 3 jam, ini 1 jam. Ya. Kita harus bersyukur bahwa waktu itu selalu memiliki kearifan untuk mengajarkan kita banyak hal. Bahkan semua peristiwa yang menyakitkan sekalipun itu selalu akan mengajarkan kita banyak hal juga. Nah sekarang peristiwa COVID-19 ini kan sebenarnya kita sudah alami sejak Maret tahun 2019 tahun ini ya Pak Yunus ya. Bahkan di gereja kita sejak Maret itu sudah mengadakan kebaktian online ya pada waktu itu, karena belum offline karena dilarang oleh pemerintah karena untuk memutus mata rantai virus corona ini. Nah tapi kemudian pada bulan Juni kita sudah kebaktian offline dan sekaligus online. Nah peraturan dari pemerintah, bagi saya Tuhan juga bisa memakai pemerintah untuk jangan kebaktiannya lama-lama, cukup 1 jam. Mengapa? Karena berbahaya kalau di dalam gedung, apalagi gedungnya ber-AC. Kita terlalu lama kita terpanggang kalau tanpa AC. Di luar tidak mungkin karena kita akan kepanasan. Itu sebabnya di dalam dengan menggunakan protokol, lalu kemudian waktunya singkat dan jemaat sudah mulai terbiasa. Tujuannya apa? Supaya jemaat tidak melihat durasi kebaktiannya, tapi memaknai setiap peristiwa. Makanya kan kita selalu mengingatkan jemaat jangan sampai datang di pertengahan karena kebaktian hanya 1 jam. Atau di penghujung, nanti kebaktiannya hanya 5 menit gitu. Karena bagi saya pertemuan ragawi tetap jauh lebih penting dari pertemuan spiritual dalam arti rohani. Nah karena itu sebenarnya ketika peristiwa ini sudah mengajarkan kita tentang arti tertib, kita memaknai kebaktian, memanfaatkan jam-jam kebaktian dengan sungguh-sungguh, lalu taat aturan, sehingga lewat semua itu membuat kita sukacita. Mungkin saja ada riak-riak, loh kebaktian kok begitu cepat, nggak ada makna. Nah peristiwa ini memaksa kita untuk memaknai. Karena itu menjadi modal dasar. Ketika kita segera memasuki Natal, panitia dan di dalam ada Pak Yunus sama Pak Indrawan, kan di situ sudah mulai merumuskan, ini kita harus merayakan Natal dengan adaptasi kebiasaan baru. Jadi kita merayakan Natal, Advent dalam sebuah protokol kesehatan. Dan karena sudah memiliki basis Advent, kita sudah tidak akan menjadi persoalan untuk merayakan Natal dan sekian panjang itu. Jadi kalau Pak Yunus berkata, kira-kira bagaimana cara menyiasatinya? Saya kira pertama karena kita sudah berjalan dalam 1 jam itu. Yang kedua kita merumuskan atau membungkus Natal itu bukan lagi semacam sebuah pesta pora, tapi pola pemaknaan. Itu sebabnya tata ibadah setelah saya memperhatikan untuk menyambut Advent dan Natal, saya melihat dengan terperinci itu semuanya tepat. Ada penghayatan lagu, ada penghayatan ayat pembimbing, ada penghayatan bacaan, lalu bahkan dekorasi-dekorasi kita.
Misalnya yang dikatangani oleh Pak Yoyong, Rip, Mas Ucup, Gilbert, Erlang, Caca, mereka menggunakan besi sebagai simbol bahwa ya bukan hanya soal liturgi yang harus mengalami adaptasi kebiasaan baru. Besi itu juga menunjukkan bahwa kita harus kuat menghadapi masa pandemi ini. Jadi ketika jemaat datang, dia bukan hanya merasakan liturgi kebaktian dalam pengertian supaya dia bisa memahami tentang Kristus, tapi simbol-simbol itu mau menunjukkan bahwa kita juga harus kuat. Meskipun kebaktian 1 jam, susunan acaranya begitu singkat, tapi pemaknaannya jelas. Mulai dari dekorasi sampai pada acara Advent dan Natal bahkan Tahun Baru. Karena itu tentu harapan saya, Pak Yunus. Mari jemaat gunakan kesempatan Advent ini untuk memahami Natal dan terimalah sukacita Natal itu dalam sebuah penghayatan baru bahwa Tuhan datang menerangi kita, karena itu kita harus tetap kuat menjadi berkat bagi dunia yang gelap ini. Amin. Jadi menarik Pak Dot kalau begitu. Jadi ketika kita berbicara Natal yang 1 jam saja, tapi kita sudah memaknainya dari Advent sebenarnya. Betul. Jadi kita nggak kehilangan makna karena Advent 1, 2, 3 sampai ke malam Natal itu berurutan dan kita mendapat maknanya akan lebih lebar dan banyak di situ ya Pak Dot. Seperti Pak Yunus. Jadi kita akan memasuki Advent pertama pada tanggal 29 29 November. Betul. Itu kan temanya sebagai saudara seiman. Jadi ini sebagai sebuah penghayatan Kristus datang menjadikan kita sebagai saudara, sebagai sahabat. Itu sebagai pembuka. Nah, setelah itu kita akan masuk bulan Desember itu sebagai bulan keluarga. Nah, itu ada tema. Jadi dengan lilin yang pertama itu kita bertobat, kita berharap. Lalu makin dekat Natal sukacitanya makin kuat. Lalu kemudian kita kembali berharap lagi dan kita segera memasuki Natal. Natal itu akan menjadi sebuah puncak dari sebuah refleksi bahwa ternyata perjalanan itu, dan dekorasi juga senang. Alat-alatnya dipakai cukup lama dan pemaknaan kita lama, sebab bayangkan kalau sudah tidak ada Natal di tanggal 25 Desember, tidak ada Advent, lalu milih Natalnya di tanggal yang lain. Hanya Natal 1-2 jam atau 1 jam, kehilangan makna. Jadi menarik ya, Pak. Sejak awal itu sudah berbau Natal, adalah sudah berbau Natal sehingga kita sudah Natal ini ya. Misalnya kita akan memulai dengan lagu penghayatan yaitu Putri Sion. Putri Sion nyanyilah, menyambut, dan bagi saya baik sekali tradisi di Gia Galunggung ini sehingga Natal akan memberi makna yang dalam. Iya, terima kasih Pak Daud, obrolan yang singkat tapi tetap menguatkan kita, bahkan membuka pikiran kita, iman kita terbangun. Amin. Dan sebelum saya menyimpulkan obrolan kita akan mendengarkan sebuah pujian yang akan dinyanyikan oleh Brena. Silahkan.
Yo, terima kasih Brena, pujian yang sangat menguatkan, bisa menguatkan kita di masa-masa kita memasuki masa Advent. Ya Pak Daud, saya mau menyimpulkan obrolan kita. Dari obrolan kita tadi saya menyimpulkan bahwa Natal tanpa Advent hanyalah sebuah pesta tanpa makna. Gitu Pak Daud. Nah Pak Daud, sebelum kita mengakhiri obrolan kita, saya persilahkan untuk Pak Daud mendoakan para pendengar kita dan jemaat kita. Doakan dalam masa-masa memasuki masa Advent ini sehingga mendapatkan makna yang luar biasa. Terima kasih. Baik, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur ini adalah pertemuan terakhir kami di tahun 2020. Iya. Dan kami akan melanjutkan acara podcast ini di tahun 2021. Kami memohon biarlah Tuhan menolong kami untuk dapat menyiapkan acara yang baik di tahun yang baru. Dan kami bersyukur untuk setiap pendengar, penonton yang begitu setia menyaksikan acara ini. Biarlah pada hari ini mereka juga dikuatkan. Ketika kami membuka hati menyiapkan diri untuk menyambut Kristus dalam peristiwa Natal yang dimulai dari Advent, tolonglah kami Tuhan. Agar kami dapat menghargai masa-masa Advent ini sebagai masa penghayatan kami bahwa Tuhan mau datang ke dalam dunia. Amen. Sama seperti kami. Karena itu ajar kami untuk berubah, bertobat. Kami memiliki pengharapan yang kuat. Dan kami berdoa untuk semua gereja yang akan memasuki masa Advent, minggu Advent yang pertama, dalam semua liturgi, dalam setiap acara, bahkan firman-firman yang disampaikan, itu menuntun kami untuk dapat menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat melalui peristiwa Natal ini. Tolonglah setiap gereja untuk dapat memaknai dengan benar. Bukan sekedar Natal sebuah pesta pora, tapi sebuah kesempatan kami berefleksi untuk memaknai bahwa kasih-Mu besar bagi kami. Itu sebabnya biarlah di masa Advent ini kami juga memperoleh peneguhan baru. Kalau hari-hari ini kami sedang bergumul dengan sakit penyakit, kami bergumul dengan persoalan dalam rumah tangga, persoalan dalam bisnis, persoalan dalam pekerjaan, pelayanan, bahkan mungkin ada dosa-dosa yang mengikat kami. Kami berdoa di dalam kuasa nama Yesus. Engkau mengangkat kami sehingga kami memperoleh kekuatan baru karena kami hanya mau berharap kepada Tuhan. Kami berdoa untuk semua panitia Natal di semua gereja, termasuk di Gia Galunggung, untuk dapat menyiapkan dengan baik dan seluruh pelayannya dikuduskan dan disucikan. Kini kami berdoa Tuhan untuk di masa pandemi ini kami tetap kuat, kami tetap memandang kepada Tuhan. Engkau sumber kekuatan yang akan menolong kami. Ya, Tuhan. Kami terus berdoa bagi semua kru yang sudah terlibat dalam pelayanan ini, baik Pendeta Yunus sebagai produser acara dan semua kru, baik Pak Yunus maupun Pak Gilbert, para pengisi acara. Kami berdoa memberkati mereka. Akhirnya kami menyerahkan hidup kami padamu dan kami akan menjalani masa Advent sampai kami merayakan Natal dan Tahun Baru. Kami percaya akan berjalan bersama dengan Tuhan dan sukacita besar Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan bersyukur. Maranatha. Amin. Amin. Ya, sampai di sini obrolan kita. Jika ingin mendapat pelayanan lebih lanjut, bisa langsung komen di kolom komentar di YouTube channel ini atau WA kami di 081321314688. Syukur pada Allah. Deo Gratias.